ketika opening market berbeda, maka bentuk candle pun berbeda. Ketika bentuk candle berbeda, maka analisa pun pasti keliru. Ketika analisa keliru, maka hasilnya rugi. Jadi kita harus coba-coba memperhatikan ya, pelajari dan pahami dulu ya, dan bahkan harus memilih broker yang benar-benar bisa menguntungkan buat kita sebagai trader. Bagaimana caranya kita untuk mengetahui bahwa indikator itu bagus, robot itu bagus, template itu bagus? Anda harus memahami law of indicator. Bagaimana blueprint sesuai dengan penemunya. Itu yang paling penting. Pembicara kita sore hari ini ya, yaitu Mr. Deki Van Sloby ya, yang sudah tidak asing lagi ya, karena beliau inilah yang selalu memberikan pencerahan buat kita semua. Beliau adalah seorang trader yang berpengalaman sejak tahun 2002, dan Mr. Deki Van Sloby dia spesialis dari technical analysis ya, makanya kebanyakan materi-materi disampaikan lebih ke technical analysis ya. Dan beliau pun sebagai founder atau penemu dari sistem trading yang dinamakan VS1591, yang bahkan sudah di-upload ya di YouTube channel kami tentang sistem trading tersebut ya, yang memang dapat menghasilkan keuntungan yang konsisten pastinya. Dan beliau pun salah satu kreator dari YouTube channel ya, Rahasia Keuntungan. Ini luar biasa ya. Jadi memang beliau ini salah satu kreatornya yang bisa kita tonton bersama-sama ya, semua video-video materi tentang webinar yang ada di Rahasia Keuntungan. Dan beliau pun menjadi narasumber Financial Literacy Digital yang diadakan oleh Kominfo ini sejak tahun 2021 kemarin ya, bahkan sampai saat ini. Dan ini salah satu peluang kita untuk belajar banyak tentang literasi digital ya, yang kebanyakan diminati oleh para kaum milenial sekarang. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Head of Research Development TPFX. Ini luar biasa ya. Jadi itulah beliau yang kita akan sama-sama dengarkan materi pemaparannya sore hari ini. Dan ini ada foto-foto ya, Mr. Deki Van Sloby ya, kita lihat pengalaman beliau selama ini, pernah bertemu dengan Pak Ari Sigit ya, dan bahkan ketemu dengan Pak Gatot Nurmantio selaku Panglima ABRI saat itu. Dan kita lihat juga foto beliau dengan Pak Yusuf Kalla, luar biasa, ini saat itu menjabat sebagai wakil presiden ya. Dan kita lihat juga ya seminar-seminar beliau offline saat itu ya, sebelum pandemi pastinya. Banyak sekali pengikut-pengikutnya ya, karena memang beliau itu founder dari sistem trading. Jadi ini yang selalu diberikan pada audiens ya, tentang sistem trading yang tepat ya untuk kita adopsi ya, untuk kita gunakan. Dan kita juga sering mengadakan talk show di radio swasta di Bandung. Pastinya ini salah satu cara kita untuk memberikan edukasi ya kepada hal yang umum, terutama untuk calon-calon klien di TPFX. Baik, itulah pembicara kita pada sore hari ini, Mr. Deki Van Sloby. Ya, mungkin sebagian teman-teman kita, sahabat trader semua sudah mengenal beliau. Kita akan mulai webinarnya dengan how to avoid loss in trading. Jadi gimana cara kita menghindari loss dalam trading. Nanti Pak Deki akan sedikit bercerita di sini tentang pemaparannya di sore hari ini. Silakan Pak Deki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat seluruh partisipan yang hadir di kesempatan hari ini dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan sore hari ini, seperti yang disampaikan oleh host kita, Pak Teguh ya, saya akan membawakan satu tema, bagaimana caranya kita untuk menghindari terjadinya sebuah kerugian di dalam bisnis trading. Saya sudah menyusun dan ini yang akan kita bahas, mind map bagaimana kita memahami lebih jauh tentang bisnis trading ini. Poin pertama yang akan saya ajak kepada Bapak dan Ibu adalah membahas tentang instrumen karakteristik. Ya, lalu kemudian saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk membahas tentang rules daripada broker, kemudian metode ya, dan terakhir adalah transaksi. Oke, saya akan mengajak langsung Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana instrumen karakteristik. Berbicara instrumen karakteristik Bapak dan Ibu, diferensiasi dari instrumen keuangan ini menegaskan bahwa profil risiko berikut mekanismenya itu tidaklah sama. Saya izin untuk melakukan coret-coret di layar ya, supaya bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua, bahwa yang namanya bisnis keuangan, Bapak dan Ibu, itu secara general, sektor keuangan itu dibagi menjadi dua. Ya. Ini untuk FS ya, financial sector, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama masuk dalam kategori kelompok yang aktif, dan yang kedua masuk dalam kelompok yang pasif. Nah, seperti ini. Seseorang yang bertransaksi dengan masuk di kelompok yang pasif, ini adalah mereka yang menginvestasikan dananya tanpa turut mengelola dananya. Ketika Anda menyimpan dana di bank atau di asuransi, atau bahkan Anda berinvestasi pada sebuah fund manager. Fund manager di sini bisa fund manager yang resmi, bisa juga mungkin ada masyarakat yang berinvestasi pada fund manager bodong ya. Nah, ini berarti masuk dalam kelompok yang pasif. Artinya Anda tidak akan terlibat di dalam pengelolaan dananya. Ini adalah hal yang harus dipahami oleh masyarakat. Ketika Anda masuk dalam kelompok yang pasif, maka seluruh keuntungan dan pembatasan risiko ditentukan oleh pihak ketiga. Bapak dan Ibu, tentu ini berbeda halnya apabila Anda masuk dalam dunia trading. Dunia trading adalah dunia yang aktif. Artinya, Anda akan terlibat di dalam pengelolaan dananya. Kalau dalam fenomena yang terjadi beberapa bulan terakhir ya, atau beberapa tahun terakhir di Indonesia, di mana masyarakat banyak yang terjungkal di dunia trading, bukan karena mereka masuk di sektor yang aktif. Mereka justru mendapatkan penawaran untuk berinvestasi. Setelah berinvestasi mengajak kawannya disarankan untuk kembali mengajak kawannya lagi, yang semuanya dilakukan di industri trading. Apakah betul-betul real dilakukan dalam trading, atau hanya kamuflase saja, tetapi mereka bagi yang awam akan menganggap bahwa mereka saat itu sedang melakukan trading. Trading itu sama seperti halnya berdagang Bapak dan Ibu. Ya, yang namanya dagang, tentu omset yang akan didapat tidak mungkin fix. Jadi sama seperti halnya perdagangan konvensional seperti biasa ya, seperti lainnya. Nah, dalam trading yang aktif ini, seluruh keuntungan dan pembatasan risiko sangat ditentukan dan bisa ditentukan oleh diri sendiri. Jadi tidak tergantung kepada orang lain atau pihak ketiga atau bahkan tergantung kepada si brokernya itu sendiri. Ya, ini adalah secara mekanisme. Kalau berbicara profil risiko Bapak dan Ibu dalam sektor keuangan, di sini ada yang masuk ke dalam kelompok konvensional. Ya. Konvensional. Ada juga yang masuk di dalam kelompok yang moderat. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu.
Lalu kemudian ada yang masuk di dalam kelompok yang agresif ya. Nah, dalam profil resiko Bapak dan Ibu, seseorang yang masuk dalam kelompok yang konvensional, pasti dia akan masuk mencari instrumen keuangan dengan resiko yang kecil. Ya, saya singkat saja di sini saya tulis menjadi low risk ya, LR ya. Ini resikonya rendah. Akan tetapi sesuai dengan hukum ekonomi, sesuatu yang low risk pasti memiliki low return juga, Bapak dan Ibu. Ya, low return. Ini LRI ya, low risk. Dia pasti akan mendapatkan return yang juga rendah. Begitupun yang moderat ya, mereka akan mendapatkan yang resiko yang medium risk. Tetapi apa yang mereka dapatkan juga medium. Makanya kita mengenal ada istilah low risk, low return, high risk, high return ya. Nah, untuk yang masuk kelompok agresif ini adalah kelompok yang high risk. Ya, resikonya tinggi, lalu kemudian high return. Stigma yang terjadi di masyarakat ketika mereka menganggap bahwa trading merugikan, lalu bisnis trading itu beresiko tinggi, karena mereka tidak memahami apa perbedaan antara finansial sektor itu tadi. Masih banyak saudara-saudara kita di Indonesia yang menganggap bahwa ketika trading itu sama halnya seperti deposito. Mereka mengandalkan sistem D4, duduk diam dapat duit. Ya, begitu. Itu yang keliru. Jadi mereka meminta sesuatu return yang fix, yang bisa ditarik kapan saja seperti halnya yang terjadi pada profil konvensional. Ya, agresif tentu tidak bisa kita samakan. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat berbeda, Bapak dan Ibu, dan tidak akan pernah Bapak Ibu temukan ketika mencari instrumen yang low risk tetapi high return. Ya, resiko yang begitu rendah tetapi return yang begitu tinggi itu tidak akan pernah Bapak Ibu temukan. Dalam instrumen keuangan, berbisnis di keuangan, apapun sektornya, ya, baik di aktif maupun pasif, yang namanya risiko dan keuntungan selalu berbanding lurus, ya, tidak pernah berbanding terbalik. Artinya, Bapak dan Ibu, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak pernah bisa menghilangkan risiko, Bapak dan Ibu. Yang kita bisa lakukan hanyalah meminimalisasikan risiko. Ini adalah hal fundamental yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melangkah pada tahapan berikutnya, yaitu aturan daripada broker. Nah, kita sudah mulai masuk dalam instrumen aktif ya. Ketika masuk di suatu broker, tentu yang harus Bapak Ibu perhatikan itu yang disebut dengan trading rules, Bapak dan Ibu. Ya, trading rules. Kenapa trading rules ini harus menjadi concern? Karena disinilah Bapak dan Ibu bisa mengetahui seberapa jauh uang yang Bapak Ibu kelola itu bisa terjadi pertumbuhan secara maksimal. Termasuk berapa maksimal batasan risiko yang Bapak Ibu toleransi. Mohon diingat yang Bapak Ibu toleransi, bukan yang Bapak Ibu inginkan. Ya. Trading rules salah satu yang paling terpenting yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Yang pertama adalah open market, Bapak dan Ibu. Ya. Ini adalah waktu di mana market dibuka pada hari Senin. Itu dibukanya pada jam berapa? Ini adalah catatan penting yang harus Bapak Ibu ketahui. Karena tidak sedikit broker Bapak dan Ibu, baik itu broker lokal maupun broker luar ya, ada yang buka jam 4 pagi, ada yang buka jam 5 pagi, ada yang buka jam 6 pagi, ada yang buka jam 7 pagi ketika hari Senin. Ini yang harus Bapak Ibu pahami terlebih dahulu.
Kita lihat Bapak dan Ibu, ya. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat ketika masuk di suatu broker, Anda masuk misalnya di broker yang jam 5 pagi, ya. Lalu kemudian ini ada broker yang jam 6 pagi, lalu ini broker yang buka jam 7 pagi. Dengan menggunakan time frame 15 menit ya, M15 nih. Ketika broker yang buka jam 5 pagi, dia pertama kali buka itu pasti membentuk garis seperti ini, candlestick-nya, ya. Berjalan selama 1 jam menuju jam 6, kalau 15 menit dalam 1 jam itu berarti ada 4 candle. Anggap saja di sini sudah terbentuk 4 candle ya ketika menuju jam 6. Oke, ini umpama saja bentuk candlenya seperti ini. Ketika broker jam 5 itu sudah terjadi 4 candle, maka broker yang jam 6 dia baru membentuk opening, Pak. Anda bisa bayangkan, ya. Nah, ketika yang jam 6 ini sudah membentuk 4 candle menuju jam 7, Anda bisa bayangkan untuk broker yang jam 6 dia membentuk 4 candle, broker yang jam 5 dia sudah membentuk 8 candlestick, sedangkan broker yang jam 7 dia baru membentuk opening candle. Artinya Bapak dan Ibu, yang namanya opening market ini adalah hal yang paling krusial. Anda betul-betul harus bijaksana, Anda betul-betul harus cermat memilih broker yang opening marketnya equal dengan international market. Karena ketika opening market berbeda, maka bentuk candle pun berbeda. Ketika bentuk candle berbeda, maka analisa pun pasti keliru. Ketika analisa keliru, maka hasilnya rugi. Ini hal-hal yang harus Bapak Ibu pahami terlebih dahulu. Maka sebetulnya Bapak Ibu yang saat ini mengikuti webinar dan juga para subscriber dari Rahasia Keuntungan, ketika Anda menonton video ini, maka Anda sebetulnya tengah berada pada alamat yang tepat. TPFX opening marketnya itu equal dengan international market. Anda betul-betul akan melihat sebuah perbedaan pada saat melakukan analisa, ya. Ini adalah satu alasan dalam broker rules yang bisa kita hindari supaya tidak mengalami kerugian pada saat trading. Baik, kita masuk ke yang kedua. Adalah yang disebut dengan leverage, Bapak dan Ibu. Leverage ini adalah pengertiannya daya ungkit. Jadi, Bapak dan Ibu semuanya harus memahami bahwa ketika perusahaan-perusahaan pialang seperti ini, baik lokal maupun perusahaan luar, sebelum ada, tadinya di bursa itu setiap kita bertransaksi itu harus sesuai dengan kontrak aslinya, kontrak size aslinya. Anda bisa bayangkan, untuk satu kontrak aslinya, itu nilainya adalah 100.000 US dollar. Anggap saja Anda bertransaksi pada GBP USD, ya, umpamanya. GBP USD nilainya itu adalah umpamanya 1,27 umpamanya. Ketika seseorang pada saat itu mau bertransaksi dengan volume 1 lot, Anda bisa bayangkan 1 lot dikalikan kontrak size yaitu 100.000 US dollar dikalikan harga running pada saat itu yaitu 1,27. Anda bisa bayangkan modal yang harus Anda keluarkan, artinya margin requirement-nya ya, untuk melakukan open posisi dibutuhkan kurang lebih sekitar 127.000 US dollar. Apabila ini tetap diberlakukan Bapak dan Ibu, maka tidak semua masyarakat bisa menikmati yang namanya trading.
Maka dengan bijaksananya pemerintah mulai memberlakukan ya di sini namanya leverage ya, melalui regulator resmi ya, sehingga para pedagang yang ada di perusahaan-perusahaan pialang itu memberlakukan yang namanya leverage atau daya ungkit, sehingga masyarakat bisa bertransaksi tidak sebesar nilai kontrak size aslinya. Nah, kita seringkali mendengar Bapak dan Ibu bahwa yang namanya leverage ada yang 1:100 ya. 1:100 itu artinya 1 dibagi dengan 100 dikalikan dengan kontrak size aslinya, yaitu dikalikan 100.000 ya. Oke, berarti sama dengan $1.000. Nah, bagi Anda yang mau bertransaksi dengan memanfaatkan satu lot, maka yang tadinya harus memenuhi margin requirement sebesar 127.000, tetapi karena Anda masuk di broker yang menggunakan leverage 1:100, maka untuk satu lot hanya dibutuhkan margin requirement-nya $1.000 untuk membuka satu posisi. Artinya ini akan sangat memudahkan, sangat membantu bagi masyarakat untuk bisa memanfaatkan transaksi seperti transaksi nilai aslinya ya. Ini adalah untuk nilai leverage. Lalu bagaimana kalau seseorang transaksinya ternyata bukan satu lot, volumenya adalah 0,1, berarti juga ini 1/10-nya. Hanya $100 saja Anda bayangkan sudah bisa bertransaksi seperti nilai aslinya. Baik, ada hal menarik di sini Bapak dan Ibu, saya coba lanjutkan ya. Saya hapus dulu. Terkait dengan masalah leverage yang diberlakukan antara broker di dalam negeri dengan broker yang ada di luar negeri ya. Secara umum Bapak dan Ibu, broker yang di luar negeri itu kerap kali memberikan informasi atau penawaran dengan mengusung bahwa leverage-nya adalah sangat tinggi. Ya, misalnya kalau untuk di sini saya tulis lokal ya, atau saya bedakan dulu warnanya supaya beda. Ini adalah broker lokal. Lalu kemudian ini adalah broker luar. Misalnya di broker lokal ini leverage ya, LV, ini adalah 1:100 seperti tadi ya. Nah, di broker luar tiba-tiba menawarkan leverage-nya itu adalah 1 dibanding dengan 1.000. Kita lihat sama-sama Bapak dan Ibu, volume transaksinya apabila menggunakan satu lot, maka jelas sesuai dengan apa yang saya sampaikan barusan, dengan menggunakan leverage 1:100, maka satu lot dibutuhkan margin requirement itu sebesar $1.000. Kalau satu lot. Sedangkan di broker luar itu menggunakan yang namanya 1:1.000, maka bisa dengan hanya $100. Oke, bagaimana kalau misalnya di sini transaksinya 0,1 lot? Berarti di broker lokal itu adalah 100. Di broker luar, margin requirement-nya lebih kecil lagi, 10. Artinya modalnya lebih murah. Baik, Bapak dan Ibu. Kita lihat di sini. Kalau seandainya Anda bertransaksi pada instrumen emas di gold ya. Oke, anggap saja harga hari ini umpamanya adalah di 1650.00. Anggap saja runningnya sedang di sini. Ketika Anda melakukan posisi beli atau buy position di 1650, lalu kemudian harga naik ke 1655 dengan volume transaksi satu lot, ya, maka keuntungan Anda adalah satu lot dikalikan 5 poin, ya.
Berarti sama dengan $500. Anda sudah mendapatkan $500 di sini. Bagi Anda yang bertransaksi di broker luar, maka Anda tentu memiliki keinginan untuk membuka posisi lebih banyak dikarenakan nilai margin requirement-nya kecil. Ketika Anda yang anggap saja masuk di broker lokal dengan modal misalnya anggap saja $5.000, ya. Lalu kemudian Anda mengetahui bahwa perhitungan leverage-nya adalah 1:100, untuk satu posisi adalah $1.000, Anda merasa dengan membuka satu lot saja cukup. Tetapi ketika Anda masuk di broker luar dengan nilai 5.000, lalu mengetahui bahwa membuka satu lot adalah $100, maka Anda bisa bayangkan Anda memiliki kesempatan untuk membuka lebih banyak. Oke, anggap saja untuk sama dengan di broker lokal, Anda bisa membuka posisi 10 kalinya, betul ya? Artinya memiliki 10 kali entry. Kalau yang tadi contoh di sini adalah sekali entry itu mendapatkan keuntungan 500, tetapi di broker luar itu mendapatkan keuntungan menjadi bisa 10 kali lipatnya. Tetapi yang tidak disadari oleh masyarakat dan membuat terjadinya kerugian adalah ketika harga bergerak tidak sesuai dengan arah entry. Bagaimana ketika harga ternyata bergerak ke sini, Bapak dan Ibu? Anda membuka posisi beli, tetapi harga malah ke bawah. Beban yang dirasakan ketika Anda menggunakan leverage yang terlalu tinggi, lalu kemudian membuat Anda merasa confident, merasa bahwa harga margin requirement-nya itu murah, justru di sanalah malapetaka sedang dimulai, Bapak dan Ibu. Ketika harga bergerak sesuai dengan arah entry, tidak masalah. Anda betul-betul panen. Tetapi yang harus Anda pertimbangkan adalah sejauh mana Anda menghargai uang Anda. Tentu yang jadi pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu, mana yang diprioritaskan sebetulnya ketika Anda mengelola dana Anda? Apakah keuntungankah atau keamanankah? Itu pilihannya ada pada Anda. Anda mau untung, silahkan. Anda mau mengutamakan keamanan, juga silahkan. Karena perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu, seluruh proses di dalam broker itu lalu lintas dananya tersegregasi. Artinya akun yang bisa diawasi bukan hanya oleh perusahaan, tetapi juga oleh regulator. Saya izin hapus dulu ya, contoh di sini. Jadi perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu terkait dengan yang namanya segregasi akun. Ini adalah akun yang diawasi oleh pemerintah, ya. Dan pihak broker itu diwajibkan untuk melaporkan secara berkala. Ya, ini adalah segregated account. Dan ini bertujuan untuk membuat aman dana nasabah dan akuntabel. Lalu kemudian banyak masyarakat yang masih berpikiran bahwa segala sesuatu yang mudah, segala sesuatu yang cepat itu pasti bagus. Belum tentu, Bapak dan Ibu. Banyak broker yang ketika Anda melakukan yang namanya penarikan ya atau withdrawal di broker luar, Anda melakukan withdrawal, WD ya, dan itu hanya terjadi pada hitungan menit. Bahkan hanya 2 sampai dengan 5 menit itu sudah dana sudah diterima di rekening Anda. Percaya atau tidak, Bapak dan Ibu, proses itu dilakukan oleh perorangan. Jadi bukan by system. Berbeda dengan broker lokal, ketika Anda menarik, maksimal itu jam 11 pagi. 11 siang ya. Itu batas maksimal. Dan Anda baru terima dananya, itu kurang lebih di pukul 15.30 atau di pukul di 16.00. Mengapa hal ini terdapat satu jeda waktu? Karena disinilah ada proses yang namanya clearing. Karena kita terjadi koneksitas dengan
pihak perbankan, ya, yang artinya menjadi rekanan daripada si broker itu. Nah, melakukan penarikan, lalu kemudian dalam hitungan menit itu bisa dengan cepat, itu karena bukan sistem, tetapi itu adalah perorangan. Anda harus bayangkan ketika suatu saat orang itu meninggal dunia. Anda bukan hanya hitungan menit, mungkin hitungan tahun juga tidak cair-cair, Bapak dan Ibu. Jadi Anda betul-betul harus pertimbangkan terkait dengan hal ini. Baik, kita lanjutkan, Bapak dan Ibu. Ini adalah penyebab yang paling besar pada saat Anda melakukan transaksi di industri trading. Banyak orang, Bapak dan Ibu, yang menghadapi market yang begitu dinamis, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang statis. Bapak dan Ibu, kalau Anda memperhatikan di channel YouTube kami, di Rahasia Keuntungan, mengapa begitu banyak metode trading yang disampaikan, baik untuk scalping, baik untuk daily trade, ya, swing trade, atau bahkan positioning trade. Itu semua saya kupas di sana. Artinya, Bapak dan Ibu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama memahami bahwa yang namanya kondisi market itu tidak pernah bergerak statis, Bapak dan Ibu. Di sini juga memberikan gambaran kepada masyarakat untuk bagaimana caranya mereka memiliki finansial literasi jauh lebih baik lagi, ya, bahwa mereka tidak bisa menganggap bahwa dalam trading itu sama dengan D4 tadi, ya, hanya duduk diam dapat duit. Lalu kemudian return yang mereka tuh sudah pasti fix gitu. Karena memang tidak sedikit banyak orang yang mencoba untuk trading, mau mencoba masuk ke dalam bisnis ini, mereka menanyakan berapa pendapatan yang bisa didapatkan setiap bulannya. Itu tentu kalimat apa ya? Pertanyaan retoris tentunya. Karena dalam trading ini adalah sebetulnya secara prinsip adalah berdagang. Hanya saja bersifat intangible, artinya barangnya tidak ada. Tetapi volume transaksinya, value-nya itu yang ada. Dan di sana kita memanfaatkan daripada fluktuasi harga itu. Jadi itu bedanya, ya. Lalu kemudian dalam trading, Bapak dan Ibu, banyak orang menganggap bahwa mereka seolah-olah memiliki holy grail, ya, metode yang pasti profit. Ini yang keliru, Bapak dan Ibu. Ya, mereka selalu mencari di mana sebetulnya saya bilang indikator atau bahkan ada yang robot, ya, expert advisor, orang mengenalnya EA, ya, trading robot katanya. Lalu kemudian mereka mencoba untuk membuat sebuah template dan lain sebagainya. Dan mereka berusaha mencari ini semua yang kira-kira bisa memberikan dan pasti benar 100%. Bapak dan Ibu, indikator, robot, template itu adalah buatan manusia. Sedangkan manusia itu tidak ada yang sempurna, Bapak dan Ibu. Jadi di dalam pengelolaan dana kita dalam trading, yang paling terpenting bukan menghilangkan resiko, Bapak dan Ibu, tetapi bagaimana kita mengendalikan resiko itu. Berarti langkah-langkah bijak itu harus kita tempuh. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini langkah bijak atau bukan langkah bijak? Tentunya itu karena kita memiliki knowledge-nya. Saya yakin Anda pun semua sependapat dengan saya bahwa ketika seseorang menjalankan sebuah bidang, apapun bidangnya, tetapi tidak didasari pengetahuan, tidak didasari ilmunya, yang terjadi bakal hancur. Artinya semangat belajar, ya, never cease to keep learning, ya, Bapak dan Ibu. Kita jangan patah semangat, kita harus bisa mengetahui tentang hal ini. Karena inilah sebetulnya yang akan memudahkan kita pada saat bertransaksi, Bapak dan Ibu.
banyak indikator yang sudah saya kupas juga. Selalu saya berbicara kelebihannya ini, tetapi kelemahannya itu. Kelebihannya sejauh ini, kekurangannya sebatas itu. Itu semua saya kupas sehingga untuk bisa dimanfaatkan, diketahui oleh Bapak dan Ibu dengan sangat baik. Ya, jadi Holy Grail Method itu sama sekali tidak ada, Bapak dan Ibu. Dan saya ingin berpesan juga bagi Bapak dan Ibu untuk seluruh masyarakat 62, jangan terkecoh dengan seseorang yang menjual indikator gitu kan, atau tiba-tiba kita lihat mungkin di toko-toko online ya yang menjual metode atau robot atau segala macam dengan harga tertentu. Anda bisa bayangkan kalau kita berpikir secara rasional, kalau memang itu betul-betul bagus dan bisa memberikan return yang luar biasa, kenapa harus dijual, Pak? Manfaatkan saja untuk diri sendiri, perkaya saja diri sendiri. Betul ya, Bapak dan Ibu? Nah, lalu kemudian, bagaimana caranya kita untuk mengetahui bahwa indikator itu bagus, robot itu bagus, template itu bagus? Yang harus Bapak Ibu pahami adalah hukum-hukum indikatornya, Bapak dan Ibu. Anda harus memahami law of indicator. Bagaimana blueprint sesuai dengan penemunya. Itu yang paling penting. Karena tidak sedikit, kita ambil contoh moving average. Kita sama-sama tahu moving average ini adalah induk indikator ya, atau mother indicator. Cara menggunakannya saja banyak yang keliru, Bapak dan Ibu. Tidak salah ya ketika kita mengharapkan entry, baik itu beli atau jual, dengan terjadinya crossing ya. Ketika crossing ke atas, maka sinyalemen buy, crossing ke bawah adalah sinyalemen sell. Itu tidak salah, Bapak dan Ibu. Tetapi cara penggunaannya sebetulnya tidak seperti itu. Ya, Anda bisa lihat nanti di video kami di Rahasia Keuntungan, bagaimana blueprint daripada penemu moving average menjelaskan ini loh cara menggunakan moving average. Apa kaidah-kaidahnya, itu yang harus kita tahu, Bapak dan Ibu. Dan secara khusus, di kesempatan sore hari ini, saya pun ingin menginformasikan bahwa di channel YouTube kami itulah semuanya dibongkar, supaya Bapak dan Ibu mengetahui bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungan dan pertumbuhan dana kelolaan kita itu secara signifikan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Dan ini adalah kesalahan yang sering kali dilakukan oleh para trader. Mereka bertransaksi secara barbar, Bapak dan Ibu. Ya. Mereka ingin memiliki keuntungan yang besar, tetapi mereka mengabaikan keuntungan yang konsisten. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat ya, Anda masuk di suatu broker, anggap di TPFX Anda masuk. Ketika Anda masuk dengan modal misalnya $1.000 ya. Pertanyaan saya, ini adalah hari Senin ya misalnya. Ketika di hari Selasa, bisakah Anda mendapatkan keuntungan 100%? Dari modal 1.000, hanya selang satu hari berubah menjadi 2.000, artinya Anda mendapatkan keuntungan 100%. Apakah ini mungkin terjadi dalam trading? Jawabannya sangat mungkin, Bapak dan Ibu. Sangat mungkin. Tetapi yang harus kita telaah, bagaimana di hari Rabu? Apakah juga mendapatkan 100%? Bagaimana di hari Kamis, Bapak dan Ibu? Bagaimana di hari Jumat? Jawabannya belum tentu. Tetapi yang paling terbaik adalah konsistensinya, Bapak dan Ibu. Ya. Saya mencoba untuk mengulang lagi sedikit bagaimana caranya kita untuk memiliki sebuah trading plan ya. Banyak orang, Bapak dan Ibu, yang masuk di dunia trading itu tanpa memiliki ilmunya, itu banyak.
Ada juga yang trading tanpa perencanaan. Itu juga banyak. Ketika saya mencoba untuk menyuguhkan, ini loh cara untuk trading plan, masih banyak orang yang menganggap bahwa apa yang sudah direncanakan, kadang hasilnya tidak sesuai. Dan akan jauh lebih tidak sesuai, Bapak dan Ibu, apabila tidak direncanakan. Ketika Anda ingin mendapatkan keuntungan 100%, sebetulnya sesuatu hal yang sangat mudah dan sesuatu hal yang sangat memungkinkan dilakukan di dunia trading. Kalau saya ajak Bapak dan Ibu untuk melihat penjelasan saya tadi di awal terkait dengan profil risiko, di mana saat ini adalah suatu kondisi yang serba cepat, serba ingin besar, serba ingin untung segala macam, tentu Anda harus memilih instrumen mana yang bisa mengakomodir kebutuhan Anda. Makanya tidak mengherankan kalau sektor yang agresif ini justru menjadi sektor yang primadona, sektor yang sangat diminati. Tetapi tentu kami pun berkewajiban untuk memberikan literasinya kepada Anda supaya Anda bisa terhindar dari kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat lainnya. Dan tentunya kerugian itu didapat itu justru bukan karena Anda belajar atau bukan karena Anda memahami, tetapi kebanyakan karena memang tidak disiplin. Kebanyakan karena tidak memiliki ilmunya, Bapak dan Ibu. Baik, terkait dengan bagaimana achievement yang ingin didapatkan, kalau modal Anda itu adalah misalnya $10.000 ya, di sini saya coba ganti warna saja. Ketika modal Anda masuk adalah $10.000, lalu Anda punya target adalah 100% dalam 1 bulan. 100% dalam 1 bulan, 1 bulan itu adalah 20 hari kerja, Bapak dan Ibu. Ya, 20 hari kerja. Maka dengan sangat mudah, Anda tinggal menghitung target Anda. Ini target, Anda bagi dengan jumlah hari dalam 1 bulan. Ya, maka targetnya adalah 100%. 100% itu adalah sama dengan si modal, yaitu 10.000. Anda bagi dengan 20. Maka hasilnya adalah $500 per hari. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Anda ingin mendapatkan untung 100 juta, artinya ingin untung 100% dari modal 100 juta, sebetulnya Anda cukup mengambil untung 5 juta 1 hari saja. Itulah hebatnya sebuah konsistensi Bapak dan Ibu. Kalau saya tanya, mana yang Anda pilih, untung besar atau untung konsisten? Tentu yang diharapkan adalah besar dan konsisten gitu ya. Itu adalah hal yang lumrah. Tetapi orang cenderung ingin mengambil besarnya Bapak dan Ibu. Tetapi mereka mengabaikan daripada konsistensinya. Dan luar biasanya, dengan target $500 saja dalam 1 hari, itu tidak harus selalu ketika entry untungnya $500 Bapak dan Ibu. Anda bisa sesuaikan dengan momen. Ini adalah bisnis Anda yang mengendalikan Anda, bukan investasi yang Anda titipkan kepada orang lain. Semua di sini secara full authority ada di tangan Bapak dan Ibu. $500 boleh ketika Anda entry langsung 500, berarti pada saat itu target tercapai. Atau Anda mau 2 kali entry, masing-masing Anda mendapatkan keuntungan 250. Ini juga boleh, Bapak dan Ibu. Atau Anda mau 5 kali entry, masing-masing Anda mendapatkan keuntungan $100. Juga boleh, Bapak dan Ibu. Yang penting targetnya Anda tahu. Karena tanpa perencanaan, banyak orang yang sudah mendapatkan profit pada saat transaksinya karena tidak memiliki plan, tidak tahu berapa target yang harus dicapai dalam 1 hari, mereka membiarkan posisi itu terombang-ambing di market dan mereka baru terbelalak ketika ternyata harga berbalik arah dan minus. Ya.
Itu Bapak dan Ibu harus dipahami ya. Jadi dalam bertransaksi itu betul-betul sangat fleksibel. Ketika Anda bertransaksi pada instrumen emas ya atau XAU USD, berarti $500 itu ekuivalen dengan 5 poin saja. Bagaimana kalau Anda bertransaksi di mata uang ya, di forex ya? Berarti itu equal dengan 50 poin. Dan ini betul-betul disesuaikan dengan kondisi market. Bisa $500 langsung, bagus. Berarti target Anda pada saat itu tercapai. Ketika tidak bisa, Anda pecah 2 kali kah atau 5 kali kah? Yang penting Anda tahu berapa target yang harus Anda capai. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan masalah bagaimana cara kita menghindari daripada kerugian di bisnis trading, 2 kunci yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama adalah cara berpikir kita. Sejauh mana kita memahami instrumen keuangan dan profil resiko daripada finansial sektor itu tadi. Lalu kemudian yang kedua, hargailah uang Anda melalui perencanaan-perencanaan dalam trading. Apapun usaha kita, Bapak dan Ibu, itu wajib direncanakan. Berapa forecast-nya, berapa yang ditargetkan, berapa batasan risiko yang kita toleransi, semua harus kita kendalikan, semua harus kita ketahui. Dan itulah yang akan membantu menyelamatkan kita pada saat bertransaksi. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik ya, sobat trader semua, tadi kita sudah sama mendengarkan pemaparan dari Mr. Deki Vanslobi itu untuk menghindari ya resiko kerugian dalam bertransaksi. Jadi apa yang kita harus persiapkan tadi sudah kita sama-sama mendengarkan. Yang intinya adalah mindset dan perencanaan ya atau planning yang harus kita siapkan. Ya, jadi nggak asal trading ya, dan kita juga harus tahu tentang pengetahuan tentang trading pastinya. Dan kebenaran di YouTube channel kami di Rasa Keuntungan sudah banyak ya diberikan tutorial atau mungkin cara-cara untuk menyusun planningnya atau money manajemennya itu juga udah kita terapkan di video YouTube channel kami di Rasa Keuntungan. Baik, sobat trader semua, silakan kalau ada pertanyaan bisa kami mikrofon atau lewat kolom chat yang nanti akan kami bacakan. Ya, kami persilakan. Baik ya, sambil menunggu pertanyaan yang masuk. Jadi memang Pak Diki ya, ternyata dalam trading itu kita benar-benar harus tahu dulu. Pertama tadi yang saya lihat ya, itu ya, ada rules-nya ya, dari setiap perusahaan pialang ya, atau broker ya. Betul. Nah, ini rules ini yang kita harus coba pelajari ya. Jangan asal masuk broker ya Pak Deki ya. Iya, betul. Nah, ini kebenaran di TPFX ya dengan rules-rules yang sangat menguntungkan buat klien, terutama dalam untuk memilih satu perusahaan pialang. Ini kita banyak keunggulan ya Pak Deki ya. Iya. Nah, ini mungkin Pak Deki bisa sedikit jelaskan ya apa keunggulan dari TPFX di dalam rules-nya ini. Yang pasti TPFX ini low cost Pak Teguh ya. Artinya biaya-biaya yang muncul itu sangat-sangat murah ya. Bahkan tidak sedikit banyak orang yang mengatakan bahwa TPFX walaupun broker lokal tetapi rasa luar katanya Pak Teguh Rasa ya. luar. Ya. Ya, seperti Ini itu. nanti bisa ditanyakan langsung ya ke para pengundangnya, ya, berapa cas komisinya, bahkan juga spread ya Pak Deki ya. Sangat rendah, Spreadnya ditambah rendah. juga tidak ada biaya inap ya Pak Teguh Ya, ya. kita free swap ya Ya, untuk minimal betul. $300 itu bisa dapat akun free swap. Dan ini yang sangat sangat opsional sebenarnya ya buat para trader semua. Yang tadi Pak Deki bahas yaitu leverage Pak Deki. Betul. Nah, ini kelebihan di TPFX apa sih kelebihannya? Nah, leverage juga termasuk di sini. Kenapa? Karena di TPFX ya, Pak Deki ya, ada 2 pilihan buat klien ya. Ada 1:100, ada 1:400. Betul. Ya, tapi jangan terlalu besar juga ya, kayak tadi Pak Deki jelaskan, 1:1000 ya. Ini ekstrim sekali Pak Deki. Bahkan tidak sedikit ya Pak Teguh kalau kita lihat di internet ya, itu ada yang 1:5000 bahkan Pak Waduh, Teguh ya. luar biasa.
Jadi seolah-olah untuk satu lot itu nilainya sangat kecil dan tidak disadari itu tentunya orang merasa biayanya murah, akhirnya main masuk, padahal bebannya itu sama, Pak Teguh. Ya, perhitungannya sama ya. Betul, Jadi kalau begitu masuk 1 banding 5.000 misalnya, masuk langsung 10 lot. betul, Ternyata begitu diklik minusnya gede Pak Riki. betul, Udah kena spread ya, ada biaya-biaya tersembunyi lah. Itu biasanya terjadi di broker-broker luar ya. betul. Hati-hati. Makanya ini kami mengajak untuk sobat trader semua untuk bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang TPFX nih. Ya, ini peluang yang sangat bagus ya. Rules-nya ini sangat menguntungkan buat klien karena memang di TPFX kita ada beberapa pilihan ya, beberapa pilihan tipe akun ya Pak Deki ya. Betul, Tipe akun ada yang standar variabel, ada yang profesional, ada yang bahkan ada zero ICN ya. Itu dengan betul. spread yang sangat-sangat nol, yang nggak ada spread. Itu juga kita bisa ambil ya untuk kita pilih akun, tipe akunnya. Dan bagi para nasabah yang bergabung di TPFX, tentu Anda mendapatkan privilege ya Pak Teguh ya. Yep, benar Bisa sekali. mendapatkan free education ya, baik online maupun offline. Artinya Anda akan mendapatkan beragam banyak informasi ya, segala sesuatu tentang trading. Oke, baik. Saya masih menunggu ya untuk pertanyaan yang masuk. Ini saya lihat kolom chat belum ada yang masuk. Halo, Oh, Pak Jajang. Silakan Pak Jajang. Silakan. Silakan Pak. terima kasih Pak Ya. waktunya. Iya Pak Jajang. Maaf mengganggu. Ini Enggak. karena saya ini baru bergabung ya, saya sekitar 2 minggu Oh, oke. bergabung. Selamat bergabung Pak Jajang. Kemarin ada yang ini nawarin. Memang saya dulu pernah juga, cuman bukan di trading ini ya, di online apa sih? Seperti online gitu Pak lah ikut. Cuman ternyata banyak skamnya ya. Oh, kena scam ya? Ya betul Pak. Banyak kerugiannya gitu ya. Waduh. Akhirnya saya mengalami beberapa seperti itu. Akhirnya off dulu, artinya off dulu ya, off lah gitu ya, nggak ikut-ikut lagi. Saya sambil cari-cari mana kira-kira yang bisa bisa Dipercaya ya? dipercaya seperti itu Pak. Nanti udah 3 kali saya kena scam seperti itu. Oh gitu. Luar biasa Pak Jajang. Makanya saya pas kemarin ditawarin juga, ini scam ya kata saya. Porno dulu saya pikirannya. Iya. Pengalamannya. Ini tadi yang, ya maaf ya karena saya baru bergabung, mungkin silakan Pak Jajang. pasti banyak pertanyaan gitu ya. Ya, nggak apa-apa, kita dengan senang hati Pak Jajang. Nah, tadi tadi yang Bapak katakan, apakah yang tadi terakhir ya, bahwa kita harus punya target. Itu target yang dari $1.000 ya, $100.000. Kita harus punya target, harus punya keuntungan dalam 1 bulan itu $1.000 100%. Nah, saya kurang paham juga ya, karena ya saya bergabung juga kemarin gitu, agak susah juga ya. Memang saya nggak sebesar itu sih ya. Saya baru sekitar 2,5 lah. $2.500 gitu kan. Saya ikut pertama masuk. Mudah-mudahan ke depan kalau saya mengerti akan nambah lagi lah gitu ya. Nah, ini yang tadi statement dari Pak Diki itu dengan cara apa ya? Apakah nanti katanya kan tadi bisa sekaligus dapat keuntungan atau bisa bertahap bertransaksi, misalnya sehari ada berapa kali transaksi gitu Pak ya? Atau bisa sekaligus, misalkan sehari kan kalau dari 100.000 itu dibagi 20 ya, jadinya $500 ya Pak ya, sehari. Apakah dan itu bisa dilakukan, kita mendapat keuntungan sekaligus $500 atau bisa bertahap dibagi 5 transaksi atau 2 transaksi. Nah, itu sinyalemennya nanti seperti apa? Ya, karena saya baru bergabung Pak ya. Jadi apakah nanti ada dari TFX sendiri ada yang memberikan instruksi atau bagaimana gitu Pak? Baik, terima kasih, pertanyaan bagus Sementara Pak Jajang. Pak Diki. Makasih Baik, Pak. sama-sama Pak Jajang.
Nah ini kalau tadi Pak Jajang sampaikan Pak Teguh bahwa beliau masuk di TPFX dengan modal minimal 2.500 ya. Nah ini sebetulnya Pak Jajang sendiri sudah memiliki hak untuk bisa ikut eksekutif kelas Pak Jajang. Ya. Nah itu Pak Jajang sebetulnya dengan 2.500 itu silahkan hubungi kepada marketingnya Pak Jajang, lalu tanyakan kapan jadwal eksekutif kelas. Itu eksekutif kelas ada online, ada offline, Pak. Kalau offline berarti Pak Jajang mampir ke kantor kami. Kalau online nanti link Zoom-nya bisa kami berikan. Dan di sanalah kita mempelajari berbagai macam hal, baik teknikal maupun fundamental. Sehingga Pak Jajang dapat mengambil satu kesimpulan, kira-kira metode apa yang cocok bagi Pak Jajang saat bertransaksi, Pak. Nah, itulah yang dapat membantu Pak Jajang untuk mencapai apa yang Pak Jajang targetkan. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Jajang ya. Memang ke saya juga udah ini sih, marketing itu katanya hari Senin Pak Jajang jadwal. Oh, udah tahu hari Senin. Cuman kan saya pegawai Pak, jadi kadang kesibukan. Nggak bisa ya, nggak bisa gitu, keluar ya. Berarti bisa nggak selain hari Senin ya saya gitu, sesempatnya saya misalkan gitu kan. Kadang kalau online aja Pak Jajang bisa ikut online. Nanti didaftarkan. Kalau online tuh kurang ini, Pak ya. Enaknya langsung. Oh, maunya tatap muka ya Pak Jajang. Supaya jelas lah gitu ya. Betul. Kalau online kadang ya gitulah gitu. Enaknya langsung. Tapi nggak apa-apa lah, nanti suatu saat saya bisa sempet. Kalau hari Senin kan hari sibuk ya bagi PNS mah gitu Pak. ASN jadi ya mungkinlah ke depan insya Allah akan saya sempatkan ya. Baik. Kan Asia Afrika itu kan Pak ya. Betul Pak Jajang. Oke. Baik. Ya mungkin nantilah harus ini apa ya, lebih private Pak, private ya Pak ya. Supaya bisa paham. Malum baru 2 minggu juga masih bingung cara. Ya Pak Jajang bisa private nanti ke Pak Deki langsung ya. Kita ada kelasnya di hari Senin setiap jam 4 sore Pak. Oh siap. Oke Pak, sementara itu seperti itu. Ya. Jadi buat para trader ya, jadi kalau kita di TPFX itu salah satu penunjang edukasinya itu lewat eksekutif kelas. Dari Pak Deki bilang, itu dengan minimal 2.500 berhak Pak. Ya berhak untuk mengikuti eksekutif kelas. Dan kita jadwalkan di hari Senin jam 4 sore sampai selesai. Itu biasanya kita live ya Pak Deki ya. Betul. Live trading juga kita bisa lakukan di sana. Betul. Jadi kita bisa tahu strategi-strategi apa yang kita bisa antisipasi ya untuk risk manajemennya, target profitnya. Itu mungkin dari pertanyaan Pak Jajang, Pak Deki ya. Betul. Apakah bisa sekaligus dapat $500 atau mungkin bertahap? Nah, itu sebenarnya planning yang kita bisa rumuskan. Begitu Pak Jajang. Mungkin buat yang lain juga nih, para trader semua. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama ya. Pak Jajang. Tahu Pak Jajang bisa buka-buka YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan. YouTube-nya Pak dari di mana ya, nanti saya bisa. Ya, nanti Pak Deki akan ketikan ya, ada ketik di kolom chat. Nanti bisa diklik aja langsung. Sambil belajar lah. Ya, benar sekali karena banyak sekali materi yang udah kita sampaikan di sana Pak Jajang. Oke. Nanti juga saya buat minta itunya Pak, channel YouTube-nya. Ya, linknya ya, kita share di kolom chat. Ini buat partisipan juga semua, nanti bisa klik YouTube channel kami ya di Rahasia Keuntungan. Dimohon juga untuk bisa subscribe ya, biar bisa berlangganan setiap minggu ya kita akan upload ya video-video terbaru. Baik Pak Jajang, ini Pak Deki sedang ketik ya kalau di kolom chat. Nah ini sudah tampil ya di kolom chat. Sobat trader semua bisa klik, nanti di Rahasia Keuntungan banyak yang bisa kita pilih untuk materi-materi yang disampaikan oleh Pak Deki. Baik Pak Teguh, apabila tidak ada pertanyaan yang masuk, saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak. Baik, Pak trader semua, sama-sama tadi kita sudah mengikuti webinar kita sore hari ini. Ini semoga menjadi pencerahan kita semua ya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya dengan kerugian atau loss atau bahkan scam yang dialami oleh Pak Jajang tadi. Jadi kita harus coba-coba memperhatikan ya, pelajari dan pahami dulu ya, dan bahkan harus memilih broker yang benar-benar bisa menguntungkan buat kita sebagai trader. Baik, terima kasih atas waktunya. Nanti mau mengulang video ini bisa tengok di YouTube channel kami. Nanti kita akan upload ya di minggu depan ya, di hari Rabu. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit. Terima Salam. kasih semua. Terima kasih Pak Jajang. Sama-sama, Pak.